Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena hari ini diberkati oleh Tuhan. Dan dalam berkat Allah itu, kita menjalani hari demi hari dengan rengkuhan cinta kasih Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum bersama-sama kita menghayati firman Tuhan hari ini, kita menyatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Dalam kasih-Mu kami dikuatkan, dalam kasih-Mu kami beroleh pengharapan, dalam kasih-Mu kami dimampukan untuk berbagi kehidupan satu di antara yang lain. Pagi ini bersama-sama kami akan merenungkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan sehari-hari ada aneka peristiwa yang kita alami. Ada kalanya kita berjalan dalam situasi yang mengembirakan, namun ada kalanya kita berjalan dalam keadaan yang membuat kita merasa tertekan, bimbang, ragu-ragu, gagal, dan sebagainya. Itu juga yang dialami oleh Israel dalam perjalanan mereka dari Mesir, tanah perbudakan, menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 1-7, kita membaca sebuah kisah ketika bangsa ini berada di sebuah tempat bernama Rafidim. Mereka berada di situ karena Tuhan yang bertitah pada mereka, supaya mereka berkemah di Rafidim. Di situ mereka kehabisan air. Dalam keadaan itu, mereka menjadi marah, dan kemarahan itu dilampiaskan kepada Musa. Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Itulah teriakan mereka kepada Musa. Musa menanggapi hal itu, dan ia merenung, sesungguhnya kemarahan bangsa ini bukan sekadar kemarahan mereka terhadap Musa, melainkan juga terhadap Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Israel ini terkadang juga dilakukan oleh para pengikut Tuhan di zaman ini. Ketika berjumpa dengan padang gurun kehidupan dan berjalan di sana, rasa marah, ketidakpuasan, kejengkelan ada dalam diri. Padang gurun kehidupan membuat orang merasa hidupnya begitu tertekan. Ada kekurangan, ada kegagalan, ada peristiwa-peristiwa yang membuat orang merasa dirinya tidak lagi bermakna. Dan tanpa disadari, kita marah pada situasi, kita marah pada keadaan, kita mempersalahkan orang lain, bahkan mempersalahkan Tuhan. Dalam peristiwa yang tertulis dalam Keluaran 17 ayat 1-7, saat bangsa Israel berada di Rafidim, sesungguhnya mereka berada di situ karena Tuhan sendiri yang bertitah. Demikian juga dalam kehidupan kita. Jika kita saat ini berada di tempat ini, di sini, berjumpa dengan peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami, itu bukan sebuah kebetulan. Allah sendiri yang bertitah atas kehidupan kita, Ia yang menetapkannya. Dan ketika Ia menetapkan sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, sesungguhnya
Ia sudah memiliki semua hal yang akan diberikan. Ia menetapkan semua perkara untuk kita jalani. Di Rafidim itu, Israel bersungut-sungut dan Musa berseru kepada Tuhan. Ia menyampaikan kepada Tuhan apa yang dialami. Ia menyampaikan pada Tuhan kesulitan yang dialami oleh bangsanya. Maka Tuhan berkata kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah." Itu yang dilakukan oleh Musa. Ketika ia mendengarkan keluhan-keluhan, ketika mendengarkan kemarahan-kemarahan, ketika berada pada situasi yang sulit, ketika kekurangan dialami, dan kekurangan yang dialami itu adalah sebuah kekurangan yang berangkat dari kebutuhan mendasar manusia. Ia berseru pada Tuhan. Ia mengajarkan pada kita untuk menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan, bukan dengan kemarahan. Dan jalan keluar diberikan oleh Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa supaya ia menggunakan potensi-potensi yang ada padanya. Apa potensi-potensi yang ada padanya? Yang pertama, potensi yang ada padanya adalah orang-orang di sekitarnya, para tua-tua Israel. Mereka adalah tim kerja yang dipilih, ditetapkan oleh Allah. Ada orang-orang yang peduli di antara banyak orang yang melakukan aksi protes pada Musa. Ada orang-orang yang peduli. Ada orang-orang yang mau diajak berpikir bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik. Potensi-potensi itu ada di sekitar kita. Ada orang-orang yang mengasihi, ada orang-orang yang mau berpikir bersama-sama dengan kita. Ada potensi lain, yaitu tongkat. Tuhan katakan pada Musa, "Bawalah tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah." Tongkat itu adalah potensi yang merupakan anugerah Allah. Kepada kita semua Allah memberikan potensi-potensi yang luar biasa yang sering kali terlupakan ketika kita menghadapi peristiwa yang sulit. Tuhan mengingatkan Musa, ada tongkat itu. Tentu di sini kepercayaan bukan semata-mata pada tongkat itu, melainkan pada Allah yang bekerja dalam segala perkara. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan terhadap Musa. Dan Musa melakukan yang diperintahkan Tuhan. Dikatakan bahwa Musa pergi dan Tuhan berdiri di sana di atas batu di Gunung Horeb. Batu di Gunung Horeb. Ada yang menarik di sini. Ketika Israel mengeluh kekurangan air, mereka tidak melihat bahwa di balik batu itu ada air yang tidak diberikan oleh Tuhan. Di mata Israel, batu itu disebut sebagai masalah. Namun di mata Allah, batu itu akan menjadi kesempatan. Batu itu akan mengeluarkan air yang nantinya bisa mencukupkan kebutuhan Israel. Dan Musa melakukan yang diperintahkan oleh Tuhan. Ia memukul batu itu dengan tongkatnya, dan
bangsa ini mendapatkan air, karena dari dalam batu itu ada air yang mencukupkan kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kisah ini kita diingatkan untuk mengalami Allah dengan iman, dengan kasih, dengan melakukan yang Tuhan katakan. Sesungguhnya dalam kehidupan kita, Allah sudah merangkai keajaiban-keajaiban. Dan keajaiban-keajaiban itu akan kita alami jika kita percaya. Jika kita penuh cinta dan bekerja. Cinta, percaya, dan kerja adalah kombinasi kekuatan ajaib, potensi-potensi yang diberikan oleh Tuhan supaya kita mengalami Dia dalam segala perkara. Selamat menjalani aktivitas hari ini dengan percaya, cinta, dan kerja. Tuhan beserta kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberkati kami untuk mengalami Engkau melalui sabda-Mu. Semoga dengan percaya, cinta, dan kerja, kami semakin mengalami kehadiran Tuhan yang menjadikan hidup kami menjadi penuh makna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami